Halo semua, di video ini kita akan kembali lagi membahas soal-soal mata kuliah kimia, sains, dan teknologi. Kali ini mengenai kimia organik bersama aku Bintang. Oke, kita langsung lihat aja soal-soalnya. Yang pertama, berilah nama IUPAC untuk struktur-struktur berikut. Oke, jadi ini udah dikasih strukturnya, kita tinggal kasih namanya berdasarkan aturan aja. Oke, yang pertama di sini ada alkana. Dan seperti yang kita tahu, untuk memberikan nama itu harus diprioritaskan alkil atau cabang yang paling dekat atau memiliki nomor terendah. Nah, kalau di sini kita lihat, ini lebih dekat kan ya ke sini daripada cabang ini ke sini. Nah, kalau kita kasih nomor nih, yang C ini bisa jadi yang pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Oke, langsung aja kita kasih nama. Karena di sini ada 2 metil dan dua-duanya terhubung di C kedua dan ketiga, berarti kita bisa tulis 2,3 strip di metil, karena metilnya ada 2 ya, dan rantai terpanjangnya C-nya 5 ya, berarti pentana, karena ini alkana. Oke, lanjut ke yang B. Ini merupakan bentuk penyederhanaan aja ya. Dan kalau misalnya kita mau tulis ulang kayak yang A gitu ya, bisa jadi kayak gini. CH3-nya ada 3 dan mereka terhubung ke C. Kemudian ada CH2, CH, dan ada Cl dan CH3. Nah, kalau kita lihat di sini ada golongan 7A ya, halogen yang terhubung ke hidrokarbon ini, rantai hidrokarbon ini. Berarti kita bisa sebut senyawa ini sebagai haloalkana. Dan seperti yang kita tahu, kalau gugus ini diprioritaskan lebih dari alkil. Berarti kita nomorin rantai terpanjangnya dimulai dari sini, karena yang paling dekat ke unsur gugus fungsi ini. Nah, kita bisa kasih nama, berarti ini 2 kloro. Kemudian ada metil ya di sini. Ada 2 metil yang terhubung di C nomor 4. Berarti 4,4 di metil. Dan ini ada yang terpanjang, yaitu 5C ya, pentana, berarti pentana. Kita lanjut ke yang C. Jadi ini bukan bentuk isomer geometri ya, karena di sini hanya berada di satu sisi dan mereka berdua juga bukan unsur yang sama. Jadi ini adalah alkena gitu ya, karena punya ikatan rangkap 2. Nah, di sini kalau kita mau gambar ulang biar terlihat lebih jelas, bisa kita gambar seperti ini. CH3, CH2, C, CH2, 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 dan terakhir ada CH3. Nah, karena rangkap itu harus diprioritaskan, jadi kita bisa nomorin mereka dari sini ya ke sini. Oke, jadi ini kita bisa namain sebagai 2 etil. Etil karena ada alkil di sini yang terhubung ke C nomor 2 ya di sini. Jadi 2 etil dan ikatan rangkapnya ada di C nomor 1, pentena, karena ada 5 atom karbon sebagai rantai terpanjang. Dan di sini ena karena ini adalah alkena yang memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian kita lanjut ke D. Oke, sekarang lanjut ke yang D. Di sini bisa kita lihat ini adalah alkena ya, karena punya ikatan rangkap 2.
dan di sini ada punya sebanyak 2. Kemudian kita bisa nomorin rantai terpanjangnya dari sini ataupun dari sini ya. Nah, tapi kita harus lihat lagi, kalau kita mulai dari sini kita dapat rangkapnya di C nomor 1. Sedangkan kalau kita mulai dari sini, kita dapat C di nomor 2. Berarti karena kita nyari yang lebih kecil, kita bisa mulai dari sini. Dan di sini ada cabang gitu ya, alkil. Jadi bisa kita mulai dari 3 propil karena alkilnya memiliki C3, 1,4, dan rantai terpanjangnya adalah 6 C ya, berarti heksena ya, karena ini rantai terpanjangnya terdiri atas 6C. Untuk yang E dan F, kalau mau kita gambar ulang, bisa jadi kayak gini ya. Cl, CH2, C, CH3, CH3, CH, CH3, dan di sini ada Br. Nah, karena ini merupakan haloalkana dan punya 2 gugus fungsi halogen, berarti kita bisa mulai nginget kembali nih mana yang seharusnya diprioritasin. Karena ini alfabetik, jadi kita bisa mulai dari C dulu, klor, kemudian baru bromo. Jadi kita bisa namain sebagai 1 kloro 4 bromo. Dan kemudian di sini ada alkil ya, yaitu metil sebanyak 2 yang terhubung di C nomor 3. 3,3 di metil, dan rantai terpanjangnya yaitu 5C ya, berarti bukan 5C tapi 4, karena ini ya, ada 4 atom C yang terpanjang, berarti butana. Kemudian kalau yang F mau kita gambar ulang bisa jadi kayak gini. CH3, CH, CH2, CH3, C, dan di sini ada rangkap 3 dengan CH. Nah, kita bisa namain rantai karbon ini, alkuna ini, dimulai dari sebelah sini karena ikatan rangkapnya diprioritaskan, dan bisa kita beri nama sebagai 3 metil 1 pentuna, karena ini adalah rantai terpanjangnya dan ada alkil yaitu metil terhubung di C ketiga. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita diminta untuk gambar struktur dari senyawa-senyawa berikut nih. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita diminta untuk menggambar 2,2,4 trimetil pentana. Nah, dalam menggambar strukturnya kita bisa mulai dari belakang dulu, yaitu rantai terpanjangnya, pentana, berarti terdiri atas 5 karbon C. Oke, kita gambar. Nah, kemudian kita dikasih informasi kalau ada 3 metil terhubung di C nomor 2, 2, dan 4. Berarti bisa kita mulai dari sini. Ada C, C lagi, dan di nomor ke-4. Oke, kita bisa mulai
tambahin H-nya ya. H3, H3, 3, 2, 1, 3, dan 3. Oke, bisa dicek lagi. Di sini ada 5 atom C sebagai rantai terpanjang pentana. Ada 2,2 dan 0,4 trimetil. Nah, yang kedua isobutil bromida. Isobutil bromida sendiri merupakan nama trivial dan nama IUPAC-nya adalah 1 bromo 2 metil propana. Dan jika kita gambar strukturnya akan membentuk seperti berikut. Karena di sini propana berarti rantai terpanjangnya adalah 3C. Di C nomor 2 terhubung metil, dan di C yang pertama ada bromo. Jadi bisa kita gambar sebagai berikut. Oke, di sini kita cek bromin di sini terhubung ke C nomor 1, dan di C nomor 2 ada metil. Dengan demikian rantai terpanjangnya adalah sebagai berikut. Berikutnya ada 3 metil siklopentena. Nah, di sini perlu kita perhatikan ada kata siklo yang berarti rantai tertutup, dan pentena berarti terdiri atas 5 karbon C. Oke, langsung kita gambar aja. Berarti ada 5 atom C. 4, 5. Nah, di sini ada pentena. Berarti di salah satunya ada yang rangkap 2. Misalnya kita taruh rangkapnya di sini ya. Nah, kemudian di atom C nomor 3 ada metil nih. Jadi kita nomorinnya dari sini ya. Ini C pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Berarti metil ada di sini. Kemudian berikutnya ada 2 fluoro 3 heksuna. Di sini ada kata heksuna. Berarti ini merupakan alkuna yang terdiri atas 6 atom C dan ada atom fluoro juga. Oke, langsung kita gambar. Heksuna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada rangkap 3 di atom C ke-3. Bisa kita taruh ke sini. Kemudian di duanya ada atom fluoro, yaitu F. Ya, sebagai demikian. Nah, ini perlu juga ya ditambahin H-nya agar lebih jelas. Dan di sini juga H, dan di H. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3. Tuliskan reaksi oksidasi etanol dengan oksidator kuat KMNO4, K2CrO7, dan HNO3 pekat dan beri nama. Mungkin di sini maksudnya etanol ini dioksidasi menggunakan satu persatu oksidator berikut ya. Tidak ditambahkan ketiganya sekaligus. Oke, langsung kita bahas. Nah, di sini yang perlu diingat adalah etanol merupakan alkohol primer. Dan alkohol primer jika dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Dan jika dioksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, oksidator yang telah disebutkan tadi juga memiliki tingkatan oksidasinya. Yang terkuat adalah KMNO4. Kemudian ada K2, CR2, O7. Dan yang terakhir ada HNO3 pekat. Nah, ketiganya ini akan menghasilkan senyawa yang berbeda-beda jika direaksikan dengan etanol. Kita gambar dulu struktur dari etanol di sini. CH3
H3CH2OH. Jika ditambahkan dengan ketiga senyawa berikut, akan menghasilkan senyawa yang berbeda-beda nih. Kalau ditambahkan dengan KMNO4 sebagai oksidator terkuat, etanol sebagai alkohol primer akan langsung berubah menjadi asam karboksilat, tidak melalui aldehid dulu, dengan struktur sebagai berikut. CH3 COOH. Begitu juga dengan HNO3 pekat. Ia akan langsung mengubah etanol menjadi asam karboksilat. CH3 COOH. Dan keduanya punya nama yang sama ya, yaitu asam etanoat. Kemudian jika dioksidasi menggunakan K2CR2O7, alkohol primer akan berubah menjadi aldehid dengan struktur CH3 COH dengan nama etanal. Nah, sekian dulu pembahasan soal kimia, sains, dan teknologi kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe ke channel Pintar PKU. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain video.